Kembali lagi di channel Trending Militer, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Dilansir dari laman zonajakarta.com, jet tempur KF-21 Boramae yang dikerjakan Indonesia dan Korea Selatan memang belum KRI bayar lunas biaya proyeknya. Bahkan, tunggakan biaya proyek KF-21 Boramae yang belum Indonesia bayar sempat membuat netizen Korea Selatan geram. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Exchita.co JP pada 26 Mei 2022, media Jepang ikut menyoroti pengiriman pilot TNI AU ke Korea Selatan dalam proyek KF-21 Boramae. Indonesia telah mengirim insinyur dan 39 pilot Angkatan Udara ke markas KAI pada bulan ini, menurut Kang Daesik, anggota Partai Kekuatan Rakyat dari partai yang berkuasa. Artikel itu mengatakan, ada suara-suara yang khawatir bahwa Korea Selatan dapat membocorkan teknologi pesawat tempur domestik tanpa menerima beban. Tulis media Jepang menyoroti langkah Indonesia. Tak hanya itu, komentar nyelekit netizen Korea Selatan rupanya sampai menggelitik media Jepang. Pengguna internet Korea mengatakan, "Saya tidak bodoh, saya dijilat oleh Indonesia, bukankah itu bahkan kelemahan? Pemerintahan mantan Moon Jae-in bodoh. Kembalikan pilot dari Indonesia. Mengapa Anda mentransfer teknologi kepada seseorang yang tidak membayar dengan benar? Jangan membuatku tertawa. Ya, jika Anda membiarkan saya berpartisipasi dalam pembangunan sepanjang waktu tanpa membayar beban, tidak ada yang mau repot-repot membayarnya, dan seterusnya," tulis Exchita.co JP dalam artikelnya. Dalam proyek jet tempur KF-21 Boramae, Jakarta berjanji menanggung 20% dari total biaya dengan imbalan mendapatkan sebuah prototipe dan transfer informasi teknis dan produksi 48 unit pesawat. Indonesia harus menanggung 1,6 triliun won, berkurang dari sebelumnya 1,7 triliun won setelah negosiasi ulang dengan Korea Selatan. Sejak awal, Korea Selatan memang dibuat resah lantaran tunggakan pembayaran biaya proyek KF-21 Boramae yang dilakukan Indonesia. Saat ini Indonesia harus membayar 1,6 triliun won atau 20% dari total biaya proyek KF-21 Boramae. Alhasil biaya sebesar 8,1 triliun won sebagai kontribusi KF-21 Boramae pada tahun 2026 sebagai syarat pengembangan bersama. Namun sejak proyek KF-21 Boramae dimulai pada tahun 2016, hanya 227,2 miliar won telah dibayar. Dan sejauh ini sekitar 800 miliar won belum dibayar untuk proyek KF-21 Boramae. Padahal Indonesia dan Korea Selatan telah selesai melakukan negosiasi ulang soal pembayaran tunggakan biaya proyek KF-21 Boramae di tahun 2021 lalu. Dikutip zonajakarta.com dari kantor berita berbahasa Korea Daily Indonesia yang menerbitkan sebuah artikel pada 15 Februari 2022, perkiraan pembayaran biaya proyek KF-21 Boramae oleh Indonesia beredar. Hal ini tentu bakal bikin pejabat Korea Selatan girang. Kang Eun-ho, Direktur Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, mengunjungi Indonesia pada akhir bulan lalu, dilaporkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo mengatakan bahwa tunggakan 800 miliar won pada KF-21 akan diselesaikan untuk sampai batas tertentu di paruh pertama tahun ini, tulis Daily Indonesia dalam artikelnya. Meski biaya proyek KF-21 Boramae belum Indonesia bayar, namun jet tempur kebanggaan kedua negara tersebut nyatanya sudah mendatangkan keberuntungan bagi Korea Selatan. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Daily Hankoki.com pada 10 Juni 2022. Media Korea Selatan menyebut jika saham KAI melejit tajam cuma dalam 6 bulan gara-gara KF-21 Boramae. Harga saham Korea Aerospace Industries, KAI, melanjutkan kenaikannya dengan berita positif baik dalam tema pertahanan maupun kedirgantaraan. Menurut Bursa Korea pada tanggal 10, harga saham Korea Aerospace Industries yang 32.450 won pada harga penutupan pada 30 Desember tahun lalu, naik menjadi 58.100 won pada harga penutupan pada hari yang sama, mencatat kenaikan sebesar sekitar 79%. Menurut Korea Exchange, tulis Daily Hankoki.com dalam artikelnya.
Media Korea Selatan itu membongkar alasan saham KAI bisa menukik tajam cuma dalam 6 bulan. Alasan kenaikan harga saham Korea Aerospace dimaknai sebagai isu positif yang terus berlanjut di bidang pertahanan dan kedirgantaraan, yang terkait dengan tema. Nasungdu, peneliti di SK Securities, mengatakan, Korea Aerospace memiliki berbagai momentum yang dapat meningkatkan ekspektasi pasar, seperti peningkatan permintaan suku cadang pesawat, peluncuran kedua Nuriho, dan uji terbang pesawat KF-21 Boramae. Di pasar global, persaingan di bidang kedirgantaraan semakin ketat, dan industri terkait berkembang pesat. Investasi di industri kedirgantaraan terus berlanjut di Korea, dan dinilai sebagai kelompok industri yang telah mengamankan potensi pertumbuhan jangka menengah hingga jangka panjang, tulis Daily, Hankoki.com. Ini adalah pesta pora kedua bagi Korea Selatan. Sebelumnya, dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan NBNTV, KR pada 25 Mei 2022 lalu, sayap KF-21 Boramae yang digerakkan mampu mengerek harga saham KAI. Uji gerak KF-21 Boramae saat itu dirilis melalui saluran YouTube Korea Aerospace Business. Uji gerak KF-21 dirilis melalui saluran profiler YouTube Korea Aerospace Industries menunjukkan kekuatan dengan merilis video uji darat KF-21. Pada tanggal 24, video uji darat pesawat KF-21 Korea Aerospace Industries dirilis di saluran profiler YouTube. Dalam video tersebut, video gerakan sayap ekor dan uji mesin pesawat tempur KF-21 Boramae yang sedang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries sedang berlangsung. Ini adalah pertama kalinya adegan seorang pejuang Boramae yang sedang bergerak dirilis ke publik melalui media. Saat video tersebut dirilis, minat dan antisipasi terhadap bisnis jet tempur Korea Aerospace meningkat, dan harga saham juga diyakini kuat sejak awal pasar. Sementara pada tanggal 25 pukul 10.49, harga saham Korea Aerospace Industries, KAI, diperdagangkan pada 50.400 won, naik 4,46% dari hari perdagangan sebelumnya, tulis NBNTV, KR dalam artikelnya. Tak heran jika Korea Selatan berpesta pora karena sayap KF-21 Boramae. Pasalnya, sebelum terbang perdana di bulan Juni 2022 nanti, KF-21 Boramae harus telah melakukan serangkaian uji. Salah satunya yang paling penting adalah menguji kekuatan sayap yang akan mengangkut rudal pesawat. KF-21 Boramae dilengkapi dengan 7,6 ton rudal, bom, dan tangki bahan bakar di badan dan kedua sayap, dan melakukan manuver kecepatan tinggi. Ini untuk memeriksa bahwa tidak ada kerusakan pada sayap dengan berulang kali menerapkan tekanan yang setara dengan beban itu 100.000 kali. Di pabrik Sacheon KAI sendiri, 4 dari 6 prototipe KF-21 Boramae, unit 1, 4, single seater, telah dirakit, dan unit 5 dan 6, double seat, sedang dalam proses perakitan. Unit 1 dan 2 juga dilengkapi dengan mesin. Di dalam pabrik, 3 atau 4 teknisi duduk di sekitar kokpit unit 3 dan 4 yang telah dirakit, melihat ke panel instrumen dan melakukan berbagai tes.